Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasal fi ahkamil qadfi wali'an. Fasal menjelaskan tentang hukum menuduh zina dan sumpah li'an. Jadi apabila seorang lelaki menuduh terhadap istrinya melakukan perbuatan zina, maka si suami itu akan kena hukum namanya hadzfu qadzaf, yaitu hukum menuduh berbuat zina, menuduh orang lain berbuat zina. Apa itu 80 kali cambukan? Kecuali jika dia mampu mendatangkan bainah. Apa itu bainah? Saksi. Atau nanti mendatangkan bukti. Saksi itu kalau saksi perzinahan minimal 2 orang yang melihat di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan melihat kuncup kemaluan laki-laki kena kepada vagina si perempuan tersebut. Begitu. Ukuran kuncup kemaluan laki-laki yang masuk kepada vaginanya itu sudah terkategori keduanya berzina. Kalau baru bercumbu rayu itu tidak terkategori berzina. Kalau begitu maka sebaiknya jangan dituduh berzina, ceraikan saja dia. Gitu. Jadi suami langsung melakukan talak daripada dia menuduh zina yang harus kena hadzfu qadzaf kalau tidak mampu mendatangkan bukti atau saksi. Tidak mampu mendatangkan saksi, dia akan kena hukuman menuduh zina. Daripada kena hukuman menuduh zina, lebih baik diceraikan, begitu. Karena lebih ringan diceraikan daripada dituduh zina. Dia harus mendatangkan saksi. Kalau dia tidak mampu mendatangkan saksi, tapi dia yakin istrinya telah melakukan perbuatan zina, maka auyula'ina, dia harus bersumpah li'an. Bersumpah li'an itu dia mengatakan di depan hakim. Di depan hakim, di masjid jami, di atas mimbar, di hadapan jamaah, dia mengatakan begini. Ashhadu billahi innani lamina sadiqin fima romaitu fihi bihi zaujati fulana minaz zina wa anna haza walada minaz zina wa laysa minni arba'a maratin. Dia mengatakan, aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku jujur, aku benar apa yang aku katakan ini, yaitu terhadap tuduhanku kepada istriku ini, cumu dia penama, cumu itu, atau pakai domir, terhadap istriku ini bahwa istriku melakukan perbuatan zina, dia bilang begitu. Dan anak yang ini nih, yang dia kandung, itu bukan anakku, itu anak hasil zinahnya, begitu. Itu bukan bagian dari anakku kita. Dia sebutkan kalimat itu sebanyak 4 kali. Di jeda antara 4 ke 5, dia dinasihati oleh hakim bahwa dia akan kena azab kalau melanjutkan dan seterusnya. Setelah itu di kelima kalinya dia bilang apa setelah dinasihati oleh hakim? Bahwa wa alayya laknatullah in kuntu minal kadzibin, dan laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta. Begitu. Dia ngomongnya begitu. Nah, apa kaitannya dengan laki-laki yang melakukan tuduhan itu? Ada konsekuensinya, yaitu ada 5. Kalau dia sudah bersumpah demikian, maka dia tidak akan kena haddu qadzaf. Jadi gugur had qadzafnya. Jadi dia menuduh orang berbuat zina yang tadinya harus dicambuk 80 kali karena dia bersumpah, itu enggak kena. Ya, sudah hilang itu hukuman cambuk dari dia. Baru kemudian hilang ikatan suami istrinya, hilang. Ikatan suami istrinya hilang, dan anak tersebut diputuskan nasab dari bapaknya, bukan anaknya. Jadi anak itu tidak punya nasab dengan bapaknya. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Serta keduanya itu watahrimu ala abadi, haram keduanya untuk melakukan nikah. Jadi keduanya biar mau ulang baku suka, sudah tidak bisa sama-sama. Sudah tidak bisa itu. Selama-lamanya. Kalau talak 3, si istri boleh nikah dulu dengan orang lain, baru terjadi perceraian atau mati suami barunya, baru dia boleh kembali. Kalau ini tidak bisa, selama-lamanya tidak bisa. Putus selama-lamanya. Nah, seorang istri, jadi berarti kalau suami sudah melakukan sumpah, istri yang harus dihukum. Kalau dia tidak, istri harus dihukum dengan hukuman zina. Zina muhson.
Status muhson adalah bagi pelaku zina yang berstatus pasangan orang. Pasangan sahnya orang dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sahnya. Baru dia melakukan zina dengan orang lain, maka status zinanya adalah zina muhson. Begitu, status zinanya zina muhson. Kalau misalnya sama-sama perawan, sama-sama cewek dan cowok yang nggak ada hubungan, bukan berstatus pasangan sahnya orang lain, maka itu zina ghair muhson. Dia dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Sejauh perjalanan qashar sholat 85 mil. Apa? Dengan yang lain. Baru dia zina. Itu apa? Muhson nama, zina muhson. Kalau ghair muhson adalah orang yang melakukan zina yang tidak ada status, yang dia tidak berstatus pasangan resmi orang, bukan suami orang, bukan istri orang lain. Nah, baru dia berzina dengan orang istri, berarti istrinya yang perempuannya kena zina muhson, dia tidak kena zina muhson. Dia ghair muhson karena dia belum menikah, gitu. Nah, si istri karena suaminya sudah melakukan sumpalian tadi, maka istri akan kena hukuman zina. Nah, untuk menggugurkan hukuman zinanya, si istri harus bersumpah dengan kalimat yang sama. Bahwa kurang lebih kalimatnya, aku bersaksi atas nama Allah, bahwa sesungguhnya si dia ini, ya cuma nama si Zaid misalnya, adalah orang yang berdusta terhadap apa yang dia tuduhkan kepadaku berupa tuduhan zina. 4 kali dia ngomong begitu. Dia bicara macam itu 4 kali di hadapan hakim. Kelimanya sesudah dinasihati oleh hakim, dia mengatakan wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan wajib atasku murka Allah jika dia termasuk orang-orang yang benar. Nah, dia melakukan itu. Nanti sesudah itu Allah yang akan memberikan keputusan terhadap orang yang sudah bersumpah li'an semacam itu. Gitu. Nah, jadi akhirnya dua-dua tidak kena hukum zina, tapi Allah yang akan memberikan putusan hukum kepada orang tersebut. Di dunia mungkin nggak akan kena zina nggak akan kena hukuman dua-dua, tapi Allah bisa di dunia bisa di akhirat yang akan mendatangkan hukuman kepada keduanya, yang mana di antara kedua itu yang berdusta. Begitu. Jadi kalau begitu statusnya, karena zina itu harus dilihat oleh 2 orang, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan melihat kuncup kemaluan laki-laki masuk di vaginanya perempuan, itu kan agak sulit itu. Bahkan ada yang mengatakan konsep hukum ini itu cuma teoritis, karena susah dipraktekkan. Ya kan? Susah dipraktekkan. Makanya ada yang bilang itu hanya teoritis. Artinya apa? Islam itu sangat menjunjung tinggi nama baik seseorang, kehormatan seseorang. Makanya jangan gampang menuduh orang melakukan zina. Karena susah untuk membuktikannya. Harus ada 2 saksi itu. Dan syaratnya agak sulit. Begitu. Keduanya juga bukan seorang pelaku penzina yang menjadi saksi itu. Ya kan? Begitu. Jadi sangat sulit untuk menjatuhkan hukuman zina kepada seseorang. Rasul kan pernah didatangi seorang perempuan yang mengaku berzina. Apa Rasul bilang? Mungkin kamu cuma pegang-pegang tangan kali. Nah ya Rasul, saya benar-benar berzina. Mungkin kamu cuma cium-ciuman, kata Rasul. Benar ya Rasul, saya berzina. Begitu. Benar ya Rasul, saya berzina. Gitu. Diceritakan detail, kalau begitu kata Rasul, kamu akan dihukum. Tapi saya amin ya Rasul. Kalau begitu kau pulang dulu, selesaikan persalinanmu, gitu kan. Besok dia datang, kata Rasul, nanti lakukan penyapian dulu kepada anakmu selama 2 tahun. Nanti habis itu dia datang lagi dan dihukum dia. Artinya apa? Rasul coba mengalihkan pembicaraan untuk dia tidak mengungkap aibnya, untuk supaya dia tidak kena hukuman had itu. Nama baiknya tidak rusak. Iya. Tapi dia ngomong dia dusuk terus cerita, akhirnya kena dia. Bahkan kenapa ada hikmah si perempuan dan laki-laki yang belum menikah itu
melakukan zina kemudian diasingkan sejauh perjalanan sholat qashar, kayak sini kayak ke Manado kurang lebih. Kenapa harus diasingkan begitu? Supaya di sana status dia sebagai penzina itu hilang. Orang tidak tahu kalau dia berzina di sana dan dia bisa hidup normal. Daripada dia hidup di kampung di mana dia berzina, dia akan kena hukum sanksi sosial masyarakat situ penzina. Nanti kalau dia punya anak, nah orang bilang tuh ini anak hasil zina dan seterusnya. Akan jadi begitu statusnya. Makanya Islam ada syariat untuk mengasingkan dia supaya dia di sana bisa hidup normal, berbaur normal dengan masyarakat di sana. Gitu. Iya, supaya masyarakat di situ dia tidak terbayang-bayangi oleh masa lalunya. Makanya nggak usah cerita. Ada orang dulu yang bertanya, Ustaz, ini masa lalu anak kan rusak gitu. Anak punya pasangan yang baik, alhamdulillah katanya. Apakah saya harus menceritakannya kepada istri saya? Janganlah. Nggak boleh. Si perempuan juga yang misalnya dia tadinya pernah melakukan zina lalu dia nikah dengan seseorang, dia tidak perlu untuk mengatakan bahwa saya ini dulu pernah berzina loh. Tidak perlu. Jangan mengatakan begitu. Karena kalau ternyata nanti dia melakukan hubungan suami istri pasca menikah, dan suaminya tahu kalau dia tidak perawan, berarti suaminya pelaku juga. Mana ada orang yang pernah tahu kalau ini sudah tidak perawan kalau dia tidak pernah melakukan hal yang sama. Yang tahu itu adalah orang yang pernah juga melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi tidak perlu diceritakan. Adapun sesudah itu kemudian dia curiga dan segala macamnya, kemudian dia melakukan cerai, itu urusan lain. Tapi tidak boleh menceritakan aib yang sudah dilakukan itu. Paham?